Jakarta, pengakuan Ustaz Yusuf Mansur soal tidak pernah memasang tarif setiap kali ceramah dibenarkan Arif, event organizer, EO, yang kerap mengurusi acara Dai Kondang tersebut di wilayah Bandung, Jawa Barat. Arif mengaku sering mengurusi acara ceramah Yusuf Mansur sejak 2013 hingga 2017 di seantero Bandung dan sekitarnya. Dari sekian banyak mengurusi ceramah itu, kata dia, Yusuf Mansur tidak pernah mau jika diberi honor. Meski tidak pernah meminta honor, ia mengakui Ustaz Yusuf Mansur membawa semua uang yang disedekahkan jemaah. Lebih dari 10 kali saya mengundang beliau dari 2013 sampai dengan 2017, semuanya free. Beliau tidak mau dikasih honor, kata Arif saat diwawancarai wartawan Sudarso Arif Bakuama pada tanggal 5 Desember tahun 2021. Arif menceritakan awal mula berkenalan dengan Ustaz Yusuf Mansur. Menurutnya, dirinya merupakan pengagum berat Yusuf Mansur di Bandung namun belum pernah bertemu. Saya sangat mengagumi beliau, dulu saya hanya nonton di TV dan akhirnya dari sering nonton di TV pengen sekali ketemu langsung. Sempat beberapa kali ke pesantrennya tidak pernah ketemu di awal 2013. Nah pas awal pembukaan VSI, Veritra Sentosa Internasional, perusahaan software yang didirikan Yusuf Mansur, di Gedung Graha Pos Indonesia Bandung, saya cari tahu, pengin ketemu untuk mengundang langsung, tutur dia seperti dikutip dari kanal YouTube Thayyibah Channel. Dari acara tersebut dia lantas diarahkan ke program pembibitan penghafal Al-Quran, PPPA, Darul Quran yang ada di Bandung. Di tempat itu dirinya lantas mendapat nomor telepon Yusuf Mansur. Saya pertama kali mengadakan di masjid di Pinus Regency di daerah Soekarno-Hatta. Jemaah yang datang membeludak. Kata DKM-nya masjid itu belum pernah penuh sejak dibangun. Pas itu meluber hingga ke jalan-jalan. Seminggu sebelumnya bahkan sudah viral bahwa beliau akan hadir, katanya. Dari situ dirinya lantas mengundang Ustaz Yusuf Mansur hingga lebih dari 10 kali. Karena saya EO, banyak masjid-masjid yang meminta saya mengundang beliau. Kalau di total lebih dari 10 kali beliau mengisi yang saya urusi. Dari semua itu semuanya beliau tidak mau dikasih amplop. Tapi ya itu, semua sedekah dibawa, ujarnya. Sebagai EO, dirinya mengaku tekor dari setiap acara pengajian akbar yang diisi Yusuf Mansur. Pasalnya, dirinya tidak mendapat sponsor sehingga hanya berharap mendapat bagian dari uang yang dikumpulkan dari jemaah hadir untuk biaya penyelenggaraan acara. Pernah dulu saya sampaikan ke timnya, adalah sedikit untuk biaya persiapan bikin baliho, konsumsi dan lain-lain. Tapi tidak boleh. Jadi semua, sedekah, dibawa oleh beliau. Katanya, terkait dengan sedekah, ia memiliki banyak cerita dari jemaah. Salah satunya ada jemaah yang datang membawa mobil lalu pulangnya naik ojek. Usut punya usut ternyata mobil tersebut disedekahkan di acara pengajian tersebut. Alasannya beliau bersedekah karena ingin punya keturunan. Pulangnya pinjam uang Rp50.000 ke panitia buat ongkos pulang. Tapi sampai sekarang beliau belum juga punya keturunan. Katanya, dirinya sendiri pernah bersedekah sepeda motor karena berharap mobil namun tidak kesampaian hingga saat ini. Sebagai jemaah yang kagum dengan Yusuf Mansur, Arif berharap cucu dari tokoh bangsa mendiang KH, Mas Mansur itu menyelesaikan masalah yang menerpanya. Jika itu terjadi, kekagumannya akan kembali seperti semula. Saya sangat sayang dengan beliau, sampai sekarang. Dulu saya menelan mentah-mentah semua isi khutbah beliau. Makanya saat beliau diberitakan jelek itu saya marah. Tapi makin kesini makin merenung, kok iya juga ya? Soal sedekah itu saya mengalami sendiri. Sebagai seorang jemaah saya selalu berdoa semoga beliau segera menyelesaikan kewajibannya. Saya masih menyimpan benih-benih harapan itu, katanya.
Selain menyelenggarakan pengajian Yusuf Mansur, Arif juga diajak untuk ikut dalam Paytrend. Ia sempat menyebarkan brosur-brosur tentang Paytrend itu ke berbagai masjid yang ada di Bandung, banyak yang ikut dan daftar sendiri ke kantor Paytrend. Kantor pusat Paytrend kan di Bandung, katanya. Sebelumnya, Ustaz Yusuf Mansur membantah tuduhan mematok tarif tinggi untuk ceramah. Belakangan ini muncul kabar jika dia mematok tarif hingga 30 juta sekali ceramah. Kabar tersebut dibantah oleh Yusuf Mansur. Dia menegaskan tidak pernah mematok tarif. Saya sudah bilang, nggak mungkin saya bertarif. Nggak pernah bertarif. Kecuali ada orang-orang yang maju seakan-akan itu saya atau mewakili saya, kata Ustaz Yusuf Mansur di Instagram pada Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021, seperti dikutip dari suara.com. Senin, tanggal 20 Desember tahun 2021, Ustaz Yusuf Mansur menceritakan pernah ditegur seorang kepala daerah karena dikira mematok tarif 70 juta untuk ceramah. Saya juga pernah turun dari pesawat, seorang bupati langsung emosi manggil, "Kamu," bahasanya kamu, "mahal bener 70 juta. Lah saya bilang, "Kapan saya narifin, Pak?" Beliau nyebut si A, yang saya nggak kenal. Akhirnya bupati minta maaf, ujar Ustaz Yusuf Mansur. Selama menjadi dai yang kerap diundang di berbagai tempat, Yusuf Mansur mengaku tidak pernah memakai jasa asisten. Jadi, jumlah bayaran langsung dikirimkan kepadanya. Berkali-kali saya bilang, saya nggak pakai asisten, ajudan, sekretaris, kalau urusan jadwal ceramah. Dari 1999 sampai 2021. Jadi ya saya mesti tahu, insya Allah. Ingat, insya Allah, tuturnya. Diberitakan Solo.com sebelumnya, ayah Wirda Mansur ini memiliki banyak usaha di luar dunia dakwah. Suami Siti Maemunah ini mempunyai usaha kuliner ternama yang tersebar luas di Indonesia, yakni warung steak and shake, gerai bebek khas Slamet dan steak obong. Ustaz Yusuf Mansur menargetkan hingga akhir 2021 ini jumlah gerai usaha kulinernya bisa mencapai 200 unit. Yusuf Mansur menyebutkan total nilai transaksi usaha kuliner mencapai 500 miliar rupiah per tahun. Tak ayal, dai kondang ini dikenal tajir melintir. Bukan hanya usaha kuliner saja, dari akun Instagram miliknya, @yusufmansurnew, tercatat dia pernah memiliki saham dari MNC Bank senilai 80 miliar. Di samping itu, kepemilikan saham juga tercatat melalui Bank Syariah Indonesia dan klub sepak bola Polandia Lechia Gdansk pada 2018. Terbaru, pertengahan 2021 Yusuf Mansur baru saja membeli saham ZBRA dari sebuah perusahaan logistik PT Zebra Nusantara. Demikianlah sedikit informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe.